Luar biasa ya teman-teman, terima kasih, bersyukur buat Tuhan. Teman-teman bisa hadir, meluangkan waktu buat Tuhan. Gimana teman-teman kabarnya malam ini? Ayo kasih itu dong, kasih emoji. Teman-teman gimana kabarnya malam ini? Boleh kasih lambaian tangan, boleh kasih love. Oke, terima kasih teman-teman. Sebelum memulai ibadah ini, sebelum pujian pertama, kita akan kasih semangat. Kita akan kasih tangan kita akan lambaikan tangan kita ke depan, terus kasih jempol, katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik ya. Kita akan berdoa dulu bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami datang ke gerbang-Mu, ke hadirat-Mu Tuhan, dengan ucapan syukur, berlimpah dengan ucapan syukur untuk malam ini. Engkau sungguh baik, amat baik, teramat baik Yesus. Kau akan memberkati kami Yesus, pribadi lepas pribadi. Kau akan menyertai ibadah cross kami ini dari awal pertengahan sampai akhirnya. Kau akan menyertai kami. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan angkat pujian kita. Teman-teman di rumah boleh mengangkat tangan, jempolnya diangkat, atau angguk-angguk kepala, atau goyang bahunya. Kita akan katakan, Tuhan Yesus baik. Angkat tangannya teman.
Sebab Tuhan baik, teman-teman. Amin. Luar biasa. Tuhan Yesus kita baik, sungguh amat baik. Kita hari ini ada bukan karena kekuatan kita, tapi karena kasih anugerah Tuhan yang luar biasa. Sebentar akan Bu Susanti akan mendengar firman Tuhan. Kita akan teduhkan hati kita. Kita akan mendengarkan pujian. Satu lagi pujian. Kita satu keluarga datang ke hadirat Tuhan. Biar ini jadi pujian kami dan janji kami di hadapan Tuhan. Untuk selama-lamanya kami dan keluarga kami Tuhan rindu untuk terus melayani Engkau. Tak ada yang dapat memisahkan kami dari kasih-Mu. Gelombang badai mungkin boleh datang dalam hidup kami, namun kuasa-Mu Tuhan sanggup memulihkan hidup kami. Kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir. Mengasihi-Mu Yesus, mengasihi-Mu Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Kami datang di hadirat-Mu Tuhan. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih, dalam satu kasih, dengan bersehati, berjanji, berjanji setia sampai akhir. Mengasihi-Mu Yesus, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Gelombang badai hidup, gelombang badai hidup coba menghalangi, namun kuasa Tuhan buka jalan kami. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Gelombang badai hidup, gelombang badai hidup coba menghalangi, namun kuasa Tuhan buka jalan kami. Bersama keluargaku melayani Tuhan,
bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Mari kita berdoa. Tuhan yang adalah segalanya bagi kami sungguh bersyukur jikalau malam ini Tuhan boleh kumpulkan kami bersama dalam Zoom meeting ini. Kami bersyukur ya Tuhan, Tuhan boleh memberi kami kesempatan. Kami boleh memuji Tuhan, kami boleh menyadari betapa Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Dan bahkan saat ini Tuhan memberi kami satu kesempatan untuk kami boleh duduk tenang di kaki Tuhan untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Tuhan, berbicaralah kepada setiap kami, karena kami sudah siap untuk mendengar. Kiranya Tuhan boleh mampukan kami untuk mengerti kebenaran firman-Mu, mampukan kami untuk melakukannya dalam hidup kami, sehingga kami juga ya Tuhan, setiap parents yang ada, kami boleh menjadi berkat di tengah keluarga kami khususnya, dan menjadi berkat juga buat keluarga-keluarga lain yang melihat kesaksian hidup kami. Tolong setiap kami Tuhan, berkati hamba-Mu, berkati setiap kami, biarlah waktu ini boleh sungguh menjadi waktu yang berharga, yang membawa berkat bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam, ibu-ibu sekalian. Apakah ada bapaknya ya? Selamat, saya lihat sih kayaknya nggak ada. Ada, Kalau Bu. ada. Oh, ada. Oke, selamat malam Bapak Ibu kalau begitu ya. Ada juga Bapak Ibu. Nah, kita bersyukur kalau malam ini kita boleh bersama-sama ya, akan bersama-sama belajar dari firman Tuhan, dan saya akan men-sharingkan pengalaman saya, men-sharingkan apa yang kita pelajari dari firman Tuhan. Nah, hari ini kita mau sama-sama buka satu bagian dalam Kolose. Kolose pasal 3, kita akan buka bersama ayat 17 sampai ayat 21. Ini ayat yang sering kita baca ya. Kolose pasal 3 ayat 17 sampai 21. Saya akan bacakan jika kita sudah menemukannya. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Kita buka satu ayat lagi dalam Efesus pasal 6 ayat 4. Efesus pasal 6 ayat 4. Ayat ini serupa dengan ayat 21 di dalam Kolose 3 tadi. Efesus 6 ayat 4 saya akan bacakan. Dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Ya, sampai di sini pembacaan Alkitabnya. Saya mungkin perkenalkan diri dulu sedikit ya. Ada yang mungkin masih asing gitu ya, belum kenal. Nah, nama saya Susanti. Saya seorang ibu rumah tangga dengan 2 anak. Anak saya 1 putra, udah 9 tahun, 1 putri umur 7 tahun. Nah, 2 anak. Dan saat ini juga masih sekolah online. Oke, saya istri dari Pak Regi Sapetu. Ya, mungkin itu perkenalan singkat dari saya. Nah, Bapak Ibu, Saudara sekalian,
Hari ini kita akan merenungkan sebuah tema Home Sweet Home. Wah, Home Sweet Home, sebuah tema yang sangat bagus gitu ya. Bikin adem gitu kalau dengarnya, wah Home Sweet Home gitu. Aduh, langsung adem gitu. Nah, home itu kalau dalam bahasa Inggris tuh beda dengan kata house, walaupun artinya sama-sama rumah. Kalau home itu lebih ke satu suasana rumah yang menyenangkan, yang istilahnya homey kata orang, yang bikin betah, bikin nyaman berada di rumah itu. Nah, kalau house itu lebih menunjukkan kata benda, rumah sebagai tempat tinggal, sebagai tempat bernaung begitu ya. Nah, tentu saya yakin setiap kita itu ingin rumah kita homey, bikin betah anggota keluarga yang tinggal di dalamnya. Nah, saya ingat kalau habis liburan nih ya, biasa ya, atau ninggalin rumah beberapa hari, wah begitu masuk rumah tuh, aduh kangen gitu ya, kayak benar-benar, aduh senang akhirnya saya pulang lagi ke rumah, nyaman gitu. Apalagi kalau lihat tempat tidur gitu ya, waduh sangat nyaman. Walaupun mungkin nggak semewah kamar hotel tempat liburan, nggak ada kolam renangnya gitu ya, tapi sangat menyenangkan kalau bisa tiba di rumah. Nah, apakah itu juga yang Bapak Ibu rasakan? Apakah rumah kita juga sekarang yang kita tempati itu udah home sweet home? Sangat nyaman dan menyenangkan. Nggak usah dijawab, nggak usah di-unmute ya. Jawab dalam hati aja. Nah, hari ini kita akan sama-sama belajar gimana supaya buat rumah kita jadi menyenangkan dan jadi nyaman. Bikin home sweet home. Bikin anggota keluarga yang tinggal di rumah kita juga nyaman, semuanya senang, happy gitu ya. Dan jadi berkat di keluarga kita maupun jadi teladan buat keluarga-keluarga lain. Nah, firman Tuhan hari ini dari Kolose pasal 3 ayat 17 sampai 21 memberikan tips bagaimana sih seharusnya hubungan antar anggota keluarga sehingga keluarga itu jadi menyenangkan. Yang pertama nih, mengetahui peranan dan tanggung jawab masing-masing sebagai anggota keluarga. Nah, dalam Kolose ini kalau kita lihat ada tips untuk berbagai anggota keluarga di sini ya, kepada istri, kepada suami, kepada anak, kepada bapak-bapak. Nah, bapak-bapak di sini tuh ditulis kok nggak ada ibu-ibu gitu ya, padahal ini kebanyakan kita ibu-ibu. No worries gitu ya. Dalam hal ini bapak-bapak di sini tuh adalah orang tua sebenarnya, karena zaman dulu itu wanita itu kan kelas 2 gitu ya. Jadi yang memegang peranan utama tuh suami, bapak-bapak, tuan-tuan. Nah, makanya ditujukannya kebanyakan suami, bapak-bapak, tuan-tuan, tapi bapak-bapak di situ adalah sebenarnya ditujukan kepada orang tua. Nah, jadi pertama kita perlu tahu dulu nih peranan kita di rumah supaya semua bisa harmonis. Nah, kita di sini kebanyakan parents, orang tua ya. Nah, kalau kita ibu berarti kita berperan sebagai ibu, berperan sebagai istri, sebagai mama, sebagai istri. Nah, sebagai istri dulu nih, apa sih tugas dan tanggung jawab kita di rumah? Tentunya seperti ditulis dalam Kolose 3 ayat 18 tadi. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Nah, kita itu harus menghargai, menghormati, mengasihi suami kita itu mutlak. Mau siapapun kita, entah kita manajer lah, direktur lah, kita kepala sekolah lah, kita siapa, kita jabatan tinggi di perusahaan, kita kalau di rumah kita tetap harus menghormati, menghargai suami kita sebagai kepala rumah tangga. Mereka lah pemimpin kita, mereka kepala keluarga. Jadi sebagai istri juga kita harus bisa mendampingi suami, jadi penolong yang baik dan setia dalam berbagai keadaan. Nah, kemudian di ayat 19 dikhususkan buat para bapak-bapak sebagai suami. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Nah, kalau para suami mengasihi istri ya, wah saya yakin istri juga pasti senang dan pasti tambah mengasihi suaminya. Misalnya dibawa shopping ya, jangan hari ini nih shopping, silakan stok semua yang kamu pegang akan jadi milikmu. Wah, waduh, langsung semua disentuh, bayar gesek gitu ya. Wah, terus dikasih uang ke salon nih, pedicure, manicure, rambutmu kayaknya udah perlu di ini lagi hair spa gitu ya, di krim, waduh menyenangkan banget gitu ya. Dibelikan makanan kesukaan, kamu makan apa? Yuk kita ke restoran favorit, kamu udah pengen makan ini, oh dibawa gitu ya. Dikasih bunga, wah apalagi kalau bunga deposito ya, wah lebih senang lagi itu ya. Nah, semua ibu-ibu pasti nggak akan nolak ya kalau misalnya suaminya gitu ya, pulang-pulang bawa buket bunga gitu, wah senangnya. Nah, oke, sampai di situ itu jadi PR bapak-bapak ya yang ada di sini ya. Nah, sekarang kita ke ayat 20. Ayat 20 ini berbicara untuk anak-anak, termasuk kita. Kita juga adalah anak-anak, anak dari siapa? Anak dari mama papa kita dan anak dari mertua. Nah, kita jangan lupa kita masih punya orang tua, punya mertua, kita juga anak.
Nah, hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena hal itulah yang indah di dalam Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan kita, sebagai anak kita harus hormati orang tua, termasuk mertua kita juga adalah orang tua kita. Orang tua dari suami, kalau nggak ada orang tua suami kita, ya nggak ada suami kita hari ini, ya kan? Kita juga harus mengasihi mereka seperti orang tua kita sendiri. Apalagi kalau orang tua dan mertua masih tinggal satu rumah sama kita. Itu artinya kita masih punya kesempatan untuk mengasihi mereka lebih sering. Satu rumah bisa kita belikan makanan kesukaan, masakin, mama pengen buah apa, papa pengen buah apa, kadang mungkin butuh apa, kita bisa belikan kalau ada kesempatan. Selama ada kesempatan bersama mereka, mari kita menyenangkan mereka di masa tua mereka, menghormati mereka. Nah, kemudian ayat 21 berbicara tentang peranan kita sebagai orang tua. Nah, ini akan kita bahas lebih banyak ya. Nah, itu dikatakan, hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Nah, di sini dikatakan sama seperti ayat Efesus tadi, Efesus 6 ayat 4. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Nah, sebagai orang tua nih, kita nggak boleh membangkitkan amarah anak, baik melalui perkataan kita atau perbuatan kita yang kasar, ya, pukul atau cubit atau apa, menghina mereka, meremehkan, kamu mah anak kecil tahu apa, mau ngajarin mama gitu ya, atau menindas, melecehkan mereka baik secara verbal, secara apapun. Nah, sebaliknya kita itu dikatakan harus mendidik mereka dengan baik. Nah, menariknya kata didiklah mereka itu adalah sebuah present aktif imperatif. Jadi kata perintah, present saat ini, dan aktif gitu ya, terus menerus. Yang berasal dari akar kata yang sama dengan kata memberi makan hingga dewasa. Jadi kata didiklah mereka itu sama akar katanya dalam bahasa Yunani itu dengan memberi makan hingga dewasa. Jadi orang tua tuh harus membantu anaknya, mendidik anaknya sampai dia mencapai kedewasaan. Jadi sama kayak kita kasih makan mereka hingga dewasa. Selama mereka belum dewasa, belum bisa mandiri sendiri, ya kita harus teruskan gitu, mendidik mereka sampai mereka mencapai kedewasaan dan kematangan rohani dalam Tuhan. Nah, dalam mendidik ada hal penting yang harus kita perhatikan nih. Kita harus memahami peran penata layan dalam hidup anak-anak, bahwa kita ini penata layan. Jangan kita mengajarkan preferensi pribadi kita, jangan kita ajarkan kemauan kita. Kita maunya anak kita begini nih, kita belokkan dia sesuai apa yang kita mau, apa yang kita suka. Tapi harus kita didik menurut kebenaran rohani. Anak-anak itu nggak harus mencerminkan kebiasaan kita, pilihan atau gaya hidup kita untuk dapat menyenangkan Tuhan. Tapi yang harus kita didik adalah mereka menemukan tujuan Allah dalam hidup mereka. Nah, biasa konflik atau ketegangan antara orang tua dan anak itu suka terjadi ketika orang tua mencoba memaksakan keinginan pribadi kepada anak. Memaksakan secara halus juga memaksakan ya. Nah, kadang orang tua tuh lupa bahwa anak itu titipan Tuhan, milik Tuhan. Tugas orang tua tuh mengarahkan anak menemukan tujuan Allah buat dia secara pribadi. Nah, ada orang tua tuh yang ngomel-ngomel gitu ke anaknya, gara-gara anaknya ini dapat nilai, zaman dulu itu biologi ya, biologinya nggak terlalu bagus gitu. Padahal anak ini sangat berbakat, matematika bagus, kimia, fisika oke, olahraga oke, nilai yang lain oke, biologi ini ya agak jeblok dikit. Tahu-tahu diselidiki, kenapa ya mamanya begitu marah ketika biologi dapat nilai jelek? Ternyata mamanya ini mau anaknya jadi dokter. Karena dulu mamanya cita-cita jadi dokter, tapi nggak kesampaian. Akademiknya juga nggak mendukung buat mamanya ini jadi dokter. Lah sekarang dia lihat anaknya, dia pengen banget anaknya nerusin cita-citanya. Bukan cita-cita anaknya sendiri. Lalu ketika dia lihat anaknya nilai biologi yang jelek, dia kayak lihat kisah lama terulang kembali. Waduh, kayaknya nggak bisa nih tercapai cita-citaku, nggak bisa diteruskan. Wah, diomelin habis-habisan. Seakan-akan dia sedang mengomeli dan bercermin melihat dirinya sendiri sebagai dalam diri anaknya. Nah, kalau orang tua seperti ini, dia itu bukan mendorong anaknya menemukan tujuan hidup Tuhan dalam hidupnya, tapi tujuan pribadi dia buat anaknya. Jadi, ya dia menganggap anak itu kayak apa ya istilahnya? Ya investnya dia gitu ya, saya besarin kamu ya, kamu nanti harus jadi dokter, kamu harus jadi ini seperti yang ku mau gitu, bukan seperti yang Tuhan mau. Nah, sebagai orang tua, khususnya mama ya, kita juga menyadari mama itu multitasking banget, banyak sekali profesinya.
jadi koki harus bisa masak, jadi sopir nganter anak, jadi dokter dan perawat kalau anak sakit harus ngerti obat ini buat apa, obat itu buat apa. Sekarang apalagi masa pandemi begini, wah tambah lagi satu kerjaan jadi guru. Padahal nggak semua orang bisa jadi guru. Boro-boro zaman saya sekolah aja, misalnya dalam hati yang mamanya bilang, zaman saya sekolah aja, saya juga nggak ngerti belajar, sekarang anak sekolah online suruh ngajarin sendiri, jadi guru gimana caranya gitu ya. Nah, kalau kita nggak inget nih, peranan kita adalah mendidik anak dalam Tuhan, dan kita nggak boleh sakit hati anak, kadang itu kita bisa kebablasan kalau lagi capek atau jengkel dengan segudang profesi yang saat ini harus kita emban. Anak udah bolak-balik diomongin, nggak ngerti-ngerti. PR udah dijelasin ulang-ulang, udah buka Google, udah kita telepon sana sini nanya. Kita sekarang tinggal sebentar, udah ya mama ngaso bentar. Kamu coba kerjain nomor berikutnya. Pas kita datang lagi nggak bertambah dong, nggak ada nambah satu kata, satu huruf pun. Aduh, ditanya kenapa, katanya nggak ngerti, nggak dikerjain. Aduh, rasanya dongkol gitu ya. Keluarlah omelan berjilid-jilid dari bab 1 sampai bab sekian, sampai kesimpulan. Lama sekali kita ngomel. Kamu tahu nggak, mama dulu aja zaman mama sekolah nggak ada yang ngajarin. Mama bisa sendiri gini-gini, kamu masih nggak ngerti ini, mama udah ngajarin gini. Wah, panjang sekali ya. Bahkan mungkin tanpa sadar kita bisa main tangan. Kalau misalnya dengan mulut rasanya nggak cukup, ada yang mungkin beberapa orang tua yang mungkin masih pakai tangan gitu ya, gemes, dicubit sedikit, wah nangis anaknya. Wah tambah lagi diomelin, udah nggak bisa nangis lagi. Waduh, terjadilah huru-hara di dalam keluarga. Nah itu tentu menimbulkan luka dalam hati anak kita. Kalau kita udah nggak bisa mengontrol omelan dan kemarahan kita. Ngomelin anak boleh nggak sih sebenarnya? Ya boleh, kalau dia salah, kita didik, boleh. Tapi kalau kita udah nggak bisa kontrol, udah kemana-mana gitu ya, wah, apalagi kalau ada pakai hukuman fisik, yang akan melukai harga diri anak. Jadi trauma, jadi membekas. Ingat, anak 4 tahun udah punya memori. Dia bisa recall memorinya, dia udah bisa ingat. Dulu mama pernah beginiin saya loh. Pas suapin saya, mama itu kesel, mama dorong mulutnya, kena mulut saya berdarah. Anak bisa ingat, Bapak Ibu Saudara. Nah, saya ingat beberapa hari lalu ya. Jadi 2 minggu ini memang rada padat gitu ya. Jadi saya lagi fokus banget kerja di depan laptop. Terus saya ingetin anak saya kerjain PR gitu. Saya panggil ulang-ulang. Dan saya juga saat itu kayak nggak rela banget ninggalin kerjaan depan laptop, nanti hilang konsennya gitu. Saya hanya panggil gitu. Tapi saya nggak deketin dia gitu ya. Nggak mendekat, harusnya saya deketin. Jangan hanya manggil gitu ya. Terus panggil kok nggak respon, nggak ada suaranya, nggak nyaut, nggak dijawab gitu sampai saya kerja. Terus saya mulai ngomel nih ya. Kenapa sih mama panggil kamu kok nggak jawab-jawab? Terus dia, sini kamu. Udah datang dia kan. Wah, udah siap-siap nih kita. Aduh, saya udah siap-siap mau ngomel ya. Saya tanya, kamu kenapa sih mama panggil-panggil kok nggak jawab? Dia diem. Kamu mau nggak? Kalau kamu panggil mama nggak jawab. Nggak mau, kata dia. Oke, saya merasa, yes. Tuh kan, saya dapat poinnya. Saya jawab dia, saya tahu dia nggak bisa jawab. Pasti dia bilang nggak mau. Terus saya tanya, terus kenapa sih kamu nggak jawab mama? Wah, akhirnya jawaban dia malah bikin shock saya gitu ya. Saya pikir, wah saya ini kesempatan ngomelin dia gitu ya. Terus dia jawab gini dengan muka lempeng banget anak saya itu. Karena mama juga pernah nggak jawab saya. Tuh, waduh matilah. Nah mati. Waduh, saya kena skakmat ini ya sama anak saya ya. Terus langsung suara saya yang tadi udah mulai mau naik nih, langsung mulai merendah lagi. Kapan gitu mama pernah gitu nggak jawab kamu? Waktu mama lagi chatting. Aduh, mateng. Udahlah nggak jawab dia, terus ditanya kapan lagi chatting. Berarti kan lagi balas WA gitu ya. Wah, berarti handphone kan jauh lebih ini daripada dia gitu ya. Aduh, saya bener-bener. Akhirnya saya bilang, oh gitu ya. Aduh, saya langsung bilang, maaf ya kalau gitu, kalau mama pernah gitu, mama nggak sadar. Mungkin mama lagi fokus, lagi baca chat penting, takut salah ketik, takut salah balas. Nah, dasar mama. Ada aja alasannya untuk bela diri gitu ya. Udah minta maaf, tapi di baliknya masih ada, oh mama kan gini gitu. Waduh, dasar mama ini. Nah, tapi pengalaman itu, wah ingetin saya banget nih. Terkadang saya bisa sangat mudah mungkin tanpa sadar nyakitin hati anak saya. Tanpa sadar mungkin saya ngabaikan mereka, nganggap mereka kurang penting dibanding deadline kerjaan saya nih. Yang saat ini genting, darurat, ini besok kudu beres. Saya malam ini harus selesaikan. Kadang mungkin saya menganggap mereka masih kecil, nggak ngerti pergumulan saya. Padahal mungkin saya juga nggak memahami pergumulan mereka dengan perasaan mereka yang terluka, terabaikan. Nggak ada waktu buat mereka, pengen main bareng saya, dan sebagainya.
Nah, kebayang nggak Bapak Ibu, kalau situasi rumah kita setiap hari begitu? Kira-kira betah nggak ya anak kita tinggal di rumah gitu? Wah, nada tinggi ngomel, terus suami juga nggak betah, anak juga nggak betah. Kalau kita yang di posisi itu pun, saya yakin pasti jenuh gitu ya. Duh gitu, ngomel lagi. Atau mungkin saat ini juga kita mungkin lagi jenuh nih. Aduh, lu lagi bikin perkara, lu lagi bikin masalah. Kapan bisa tenang dunia ini gitu ya? Nah, terutama di masa pandemik yang benar-benar ini sesuatu yang nggak normal, sesuatu yang nggak biasanya. Semakin banyak kita work from home, apa-apa dari rumah, bahkan belanja juga kadang sekarang kita males ya keluar rumah, keramas, mau bersih-bersih, online semua. Sekolah online, ibadah online. Saya juga merasakannya karena saya juga ibu rumah tangga gitu ya. Dari pagi kita ibu-ibu mah bangun, urus anak, sekolah-sekolah cepet pakai seragam mandi apa semua bikin susu minum sarapan, masak sarapan cepet-cepet jam istirahat 15 menit. Sarapan cepet-cepet dirusuhin takut nggak keburu sarapan. Masak, cuci baju, cuci piring, belum ada kadang Zoom meeting ini itu, belum nyapu pel, belum nyetrika. Habis itu bentar udah cemilan, makan malam, masak lagi. Belum ada PR, ajarin PR. Belum kalau ulangan. Kalau nggak ditanya jawab, nanti ulangannya ngaco. Nanti kalau remet, aduh, ulang lagi. Ayo, coba baca-baca, mama tanya. Waduh, ini padahal di dalam pikiran tuh, aduh ini belum beres, itu belum beres. Besok saya ada rapat ini lagi. Wah, ingat-ingat. Aduh, mama itu bener-bener ya pikirannya. Belum lagi ngurus suami, ya kan? Belum lagi dampingi suami. Kalau suami yang bager mah, udahlah anteng, ngurus diri sendiri. Nggak masak bisa nyeplok telur sendiri, termasuk suami saya. Kadang saya lagi sibuk banget, nggak sempat suami saya masak nasi goreng buat anak-anak bisa urusin. Goreng telur apa buat anak masih bisa diandalkan. Lah kalau yang suaminya makan aja kudu dibawain di depan mata, mau minum aja nggak bisa ke galon sendiri, mesti dituangin, mau tambah nasi aja mesti kita ambilin. Nah itu kumaha gimana gitu ya. Dengan kerjaan urus anak, urus suami, ngepel, belum ada mbak dan sebagainya. Itu benar-benar kepala itu rasanya bisa naik semua gitu ya. Aduh, rasanya 24 jam nggak cukup. Kerjaan ibu rumah tangga tuh nggak ada habisnya. Baru juga habis sarapan dan mesti siapin makan siang. Baru beres makan siang, cemilan sore, makan buah. Baru masak makan malam, belum kerjaan rumah. Keranjang baju kotor, baru masukin mesin cuci. Lega sedikit kosong ya. Mesti jemur. Habis jemur sore mesti angkat. Habis angkat, udah numpuk lagi setrikaan. Lah kapan ini bergulir begitu terus? Itu juga yang kadang saya alami ya. Kalau saya udah sangat capek, udah saya taruh aja. Saya kadang kalau habis cuci spray, kalau udah nggak sempat lipat, nggak sempat setrika, udah saya masukin aja semua dalam lipatan spray itu saya masukin, saya gulung, saya tutup aja taruh di situ, pura-pura aja nggak lihat dulu gitu. Kalau udah nggak sempet dikerjain, udah tutup mata sebelah dulu, besok ada agak lowong sedikit, nggak terlalu padat, pelan-pelan. Yuk, semua yuk anak-anak kumpul semua di kasur, dibentangin semua spray. Yuk duduk kita lomba, siapa yang lipat baju paling banyak? Wah, semangat mereka ya kan dibilang lomba kan. Padahal dalam hati kita minta tolong mereka gitu ya. Mereka lipat, ini punya Aai, ini punya Uyas, yuk simpan di lemarinya. Akhirnya beres kan, sama bapaknya juga dipanggil semua, yuk bantuin semua. Kalau ini, udah akhirnya beres satu kerjaan. Nah harus pinter-pinter seperti itu. Kalau enggak, aduh, kalau semua mata dibuka lebar-lebar, semua kerjaan kagak beres-beres. Ini debu di sini, colek sana sini. Kita lama-lama jadi stres sendiri. Jadi kadang harus tutup mata sedikit, yang bisa dipending dulu, yang nggak membahayakan jiwa, besok lipat kan nggak apa-apa gitu ya, masih ada baju lain, setrika besok lagi, oke, tutup mata sedikit, kita nikmati dulu nih sama anak-anak gitu. Mungkin nonton dulu sama mereka bareng, senang juga mereka kadang, main Uno, main Monopoli, kadang main ini Pancasila 5 dasar gitu, senang udah. Main tebak-tebakan barang disimpan di mana, terus dia cari kalau makin deket bunyinya, kita nit makin deket alarmnya makin kenceng, wah dia cari di mana, kalau makin jauh bunyinya makin pelan. Nah seperti itu kadang dimainin sama anak-anak gitu ya. Jadi permainan yang simple, yang nggak perlu ribet, tapi kita bisa mainin, ada kebersamaan, ada quality time gitu sama mereka. Nah seperti itu adalah tips-tips sederhana mungkin yang masih bisa coba kita siasati di tengah padatnya kerjaan kita sebagai ibu, sebagai pekerja, sebagai yang wanita karir dan sebagainya. Nah, jangan sampai malah kita capek dengan kerjaan rumah, kerjaan itu malah anak kita yang kena dampaknya terus gitu ya. Apalagi kalau capek memang kan energi terkuras, gampang emosi gitu ya. Nah, ibu-ibu ya dibilang 3 orang berkumpul aja udah kayak pasar, orang bilang nih.
nggak perlu banyak orang. 3 orang aja udah kayak pasar. Wah, kalau 5 orang atau 6 orang mungkin kayak mall gitu ya. Apalagi kalau ibu-ibunya tipe yang sanguin gitu, yang talkative, yang suka ngomong, yang sekali ketawa, wah itu ramenya udah kayak super mall Karawaci gitu. Kalau ibu-ibu pernah pergi ya, Karawaci itu lewat luasnya sampai capek mau pergi WC aja cari mall itu tempatnya. Nah, kebayangnya kalau seorang ibu-ibu yang seperti itu gitu ya, ngomel, marah, wah bahaya banget gitu. Berapa puluh ribu kata bisa jebret dalam sekian menit. Dari zaman Indonesia belum merdeka bisa disebut sampai zaman pandemi, semua dosa yang dilakukan si anak. Kamu ya dulu ya gini. Padahal gara-gara dia misalnya lupa tulis buku tugas. Wah, itu sejarah bisa dibuka kembali. Itulah ibu-ibu. Kalau ada hal yang udah picu sedikit sama suami juga gitu ya. Semua, kamu dulu pacaran begini, kamu zaman tunangan begini, menikah tahun pertama gini. Wah, sampai kadang suami bisa pusing kalau punya istri begitu ya. Tapi saya yakin itu nggak ada di ibu-ibu sini mah. Itu mah ibu-ibu di sana, di tempat lain, di sini mah baik-baik semua nggak ada. Kalau semuanya di sini saya yakin aman ya. Nah, jadi kalau kita mau menciptakan suasana rumah yang nyaman, ingat peranan kita. Kita sebagai istri, sebagai anak dari orang tua kita, mertua kita, sebagai mama buat anak-anak kita, mari kita didik mereka dalam Tuhan dan jangan lakukan hal yang melukai hati mereka. Jangan sampai nanti kita nyesel ketika anak udah trauma, ketika kita harus memulihkan relasi kita yang rusak, memulihkan luka hati mereka, trauma mereka itu jauh lebih sulit daripada kita mengingatkan diri untuk tarik nafas dulu, sabar, pergi menjauh dulu mungkin dari anak-anak ketika mereka mulai, aduh kayaknya udah naik tensi nih. Jauh dulu, pergi sebentar, kita menahan diri. Nah ingat, Tuhan juga menyuruh kita, jangan sampai kita sakiti hati mereka, tapi harus didik mereka dalam Tuhan. Hal kedua yang bisa kita lakukan agar rumah kita tetap nyaman adalah selalu bersyukur. Nah ini kunci yang sangat-sangat bisa bikin kita awet muda tanpa perlu bingung-bingung pakai skincare atau pakai snail oil apa segala ya. Nah, kita lihat di dalam ayat 17 tadi, segala sesuatu yang kita lakukan dan katakan lakukan itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur. Nah, kalau kita melakukan segala sesuatu dengan bersyukur, segalanya akan terasa berbeda. Kalau kita bisa punya sudut pandang yang selalu mensyukuri segala sesuatu dan melakukannya dalam nama Tuhan Yesus ya, tentu kita nggak akan dong keluarin kata-kata yang nyakitin hati anggota keluarga kita. Masa dalam nama Tuhan Yesus, oh kamu itu, nggak mungkin. Pasti kita ingat, pasti kita, oh bersyukur. Masa ngomel-ngomel seperti itu, sampai kata-katanya kasar banget, nggak mungkin ya. Nah, kalau kita ingat lagi nih anak-anaknya, anak-anak kalau misalnya lagi sekolah nulis gitu ya, kadang pensil di mana, penghapus di mana, bukunya di mana, bisa nyecer sana sini. Wah, habis itu nanti teriak, "Mama, mana penghapus?" Pokoknya kalau di rumah ada barang hilang pasti mama yang diteriakin ya kan. Aduh, "Mama, mana ini, mana itu." Aduh, padahal mamanya emangnya matanya di mana-mana bisa lihat. Ya nggak tahu juga harusnya kamu yang cari gitu kan. Nah, bagi orang tua yang melankolis, yang senang rapi, yang semuanya tertata, kalau lihat rumah berantakan, aduh itu terganggu banget, bener-bener gatel banget gitu ya. Harusnya semua beres. Ini harusnya di sana, ini harusnya di sini. Lah kenapa seperti ini? Wah itu gregetan banget. Ketika nggak sesuai dengan tempatnya berada gitu ya. Anak SMP, SMA pun kadang masih aja bisa harus diingetin. Udah mandi, handuk masih geletak di kasur. Aduh, tempat tidur berantakan gitu ya. PR belum beresin, malah main game online, terus chatting, TikTokan gitu ya. Rasanya kita udah ngomel, udah berbui-bui diingetin, gak juga beranjak dari kasur. Udah rasanya pengen dijewel aja gitu ya. Nah, HP-nya terus aja dibawa-bawa ke WC, kemana, nggak pernah lepas. Itu bisa bikin kita kan jadi ngomel kan, pasti jengkel, ngomel. Nah, tapi gimana kalau coba kita putar nih sudut pandangnya. Kita bersyukur ya, anak-anak masih lengkap nih di rumah, masih berantakin rumah, berarti masih lengkap toh mereka di rumah. Nggak sakit, nggak terpapar COVID, nggak opname. Gimana kalau mereka isolasi, kena COVID, terus mereka opname. Wah, kita pasti khawatir, pasti sedih banget. Ketika lihat mainan berantakan, alat tulis berantakan, aduh bersyukur ya anak-anak masih ceria, masih bisa main. Masih ada alat tulis gitu, masih bisa tertawa lepas, berarti mereka masih ada mainan, masih sehat, masih sukacita. Kalau kita lihat piring kotor numpuk, aduh borok mbok ya habis makan dicuci piringnya, bantu mama gitu. Coba daripada ngomel, kita ubah sudut pandang kita.
Bersyukur ya, masih banyak piring kotor. Berarti masih tadi ada makanan di piring yang bisa dimakan. Sekarang ada piring kotornya. Daripada nggak ada makanan, piring bersih semua, nggak ada yang makan, nggak ada makanan. Lihat baju kotor, setrikaan numpuk. Aduh, bersyukur ya pakaian kita banyak ya. Bisa diganti-ganti gitu ya. Yuk, makanya kayak tadi, bantu mama lipat yuk, bantu mama masukin mesin cuci. Nah, dibujuk-bujuk seperti itu, nggak jadi ngomel gitu ya, kita bersyukur. Nah, kalau pandemi ini kan kita tahu harusnya nggak selamanya ada, suatu hari akan kembali entah normal, entah new normal, semua kembali sibuk lagi, mungkin anak-anak juga udah besar saat itu, yang SMA udah kuliah, yang SMP udah SMA, dan sebagainya. Yang SD juga udah nggak main-mainan begitu-begitu gitu ya, udah sibuknya beda lagi. Saat mereka tambah besar, saat kita tambah tua, kira-kira mereka akan merindukan nggak momen-momen sekarang? Di mana ada banyak kesempatan keluarga bisa kumpul bareng, rumah rame, hidup terus, hidup dalam segala makna lah ya, entah riwah, entah apa, pokoknya hidup aja. Nah, berantakan gitu ya mungkin ya, tapi ada kehidupan, ada orang-orang yang berantakin. Kalau nanti mungkin udah tua, mereka udah besar, mereka udah kuliah, pergi, rumah sepi, bersih, nggak berantakan, tapi kosong, sudah nggak ada mereka. Saya yakin pernah dengar orang tua yang anaknya udah pada menikah, udah kuliah di luar kota, wah semua pada bilang, iya ya kangen masa mereka dulu ada, dulu saya ngomel-ngomelin, sekarang mereka udah besar, udah nggak ada, baru kangen gitu ya. Nah, jadi kita lebih baik jangan sampai mereka itu mengenangnya, wah dulu ya waktu pandemi, saya inget loh, mama ngomel terus pagi siang malam. Saya bahkan pernah dipukul mama gara-gara ulangan dapat jelek, remet, PR belum kerja ya. Wah, saya ingat banget tuh itu tuh mama pukul saya. Wah, jangan sampai ya itu memori yang muncul di mereka. Semoga yang muncul itu yang baik-baik. Wah, ingat dulu kita main Play-Doh bareng, masak-masakan, main Uno gitu, main sweet-sweetan, main cari bareng. Itu jadi memori seumur hidup mereka. Jadi kesempatan kita itu kita ubah sudut pandangnya, kita bikin kue misalnya. Wah, mumpung mereka di rumah nih, kita kasih makan banyak-banyak biar gemuk, kasih cemilan. Mumpung di rumah kan enak cekokinnya gitu kan. Kalau mereka sekolah kan capek gitu. Di rumah bisa, mumpung di rumah kasih yang sehat, kasih sayur, kasih ajus, apa semua. Nah, kerjaan rumah mah udahlah, nggak akan habis. Biar kita kerja sampai tengah malam. Saya dulu ya, anak pertama, saya itu perfect banget. Baru punya bayi itu anak pertama, saya itu nggak bisa tidur kalau rumah tuh belum beres. Jadi saya tuh kadang tengah malam anak udah tidur baru saya ngepel, cuci piring, pokoknya bangun teh kudu kinclong semua. Sampai saya pernah satu hari dimarahin mertua saya, kamu nggak boleh kayak gini, bisa sakit. Saya bilang nggak apa-apa, saya harus beres malam ini supaya kalau pagi-pagi saya belum bangun, mama mertua bangun, mama nggak sampai cuci piring, nggak sampai ngepel gitu. Saya udah beresin semua, jangan nanti kamu masuk angin sakit. Nah, begitu anak kedua, oh nggak kuat Bapak Ibu Saudara, udah nggak sanggup mau perfect begitu lagi. Udahlah, tutup mata cincai dikit, nggak apa-apa lah, piring belum sempat cuci, udah besok pagi aja cuci gitu. Nggak akan sampai pengaruh gimana gitu ya, sampai udah lebih berdamai dengan diri sendiri, nggak boleh sampai segitunya. Nah, lebih baik saya fokus pada anak saya, pada suami saya gitu. Untuk kerjaan rumah masih bisa nanti aja, yang masih bisa itu kalau memang nggak terselesaikan nggak apa-apa, it's okay gitu. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika kita banyak bersyukur daripada banyak mengomel, seperti saya bilang tadi ya, muka kita juga lebih kinclong pasti, nggak berkerut-kerut ya. Walaupun kita pakai skincare gitu, mungkin nggak sekinclong kalau kita sukacita dari dalam. Nah, kalau kita punya anak gadis, kita juga pas ngomong kinclong jadi inget, kita bisa ajak dia maskeran bareng gitu ya, facial bareng, krim bat, sambil kita ajarin dia, nah kalau besar luluran ya begini gitu. Nah, terus satu lagi tips terakhir dari saya. Sebagai mama ya, kita juga perlu ada me time. Itu nggak ada salahnya untuk kita take time for ourselves gitu ya. Kita ambil waktu buat diri kita sendiri. Mungkin 10 menit olahraga ringan di rumah. Di HP itu ada aplikasi kan untuk bugar di rumah. Ikutin aja deh, loncat. Kita loncat, ada penghitung waktunya. Atau 40 menit misalnya untuk nonton drakor satu episode boleh, nggak apa-apa kalau pas waktunya memungkinkan gitu ya. Asal jangan ajar aja terus maraton sampai pagi, besoknya nggak bisa bangun, anak nggak sekolah, wah gawat, itu diomelin suami, diomelin guru, jangan ya. Pergi belanja ke supermarket sendiri gitu misalnya, atau cuci mata lihat-lihat baju walaupun nggak beli, apalagi kalau dibolehin beli sama suami lebih seneng lagi gitu ya, bawa pulang tentengan. Atau baca buku,
kerimbat sendiri di rumah. Sekarang kan banyak ya, tinggal beli, kita kerimbat sendiri sambil dengar lagu misalnya. Maskeran, luluran, nyanyi, atau yang hobi musik, dengar lagu, ngeteh atau ngopi sore-sore, nyiram bunga misalnya. Itu juga me time. Me time itu yang penting kita waktu kita sendiri, menenangkan diri gitu ya. Nggak mesti lama-lama banget, 5 menit, 10 menit, 15 menit, asal kita benar-benar punya waktu untuk recharge diri sendiri. Nah, kadang orang tua tuh bisa ngerasa bersalah, terutama kalau anak-anaknya masih kecil banget gitu ya. Merasa bersalah kalau dia tinggalin anak, dia me time sebentar gitu. Padahal nggak apa-apa. Karena itu cara diri merefresh. Justru mama yang sehat, itu anaknya juga sehat. Mamanya sehat secara mental, anaknya juga pasti akan merasakan gitu. Daripada mamanya stres gitu ya, memaksakan diri 24 jam standby, dia sampai kelelahan sendiri, nggak punya teman, mau cerita, nggak tahu ke siapa, udah nggak ada komunitas, kesibukannya muter itu aja dari pagi sampai malam tiap hari. Udah nggak pernah keluar, nggak kemana-mana, jadi kuper, jadi ansos, dan sebagainya. Wah, akhirnya dia lelah dan malah bisa depresi. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya juga suka me time kok. Dan harus, kalau enggak, wah nggak tahu gimana mau melewati ya kadang hari-hari. Jadi seminggu sekali kadang misalnya saya pergi sendiri kalau ada kebutuhan supermarket, misalnya harus beli apa habis, ya udah saya pergi gitu ke supermarket sendiri. Keliling, lihat ini promo, itu promo. Nama ibu-ibu kan paling suka ya lihat promo ya, diskon. Wah langsung, ini promo. Padahal kadang mungkin, belum butuh. Tapi kan nanti butuh, nyetok dulu, beli satu. Akhirnya dari niat beli telur, bisa bawa pulang teh berapa kresek. Nah, atau kadang saya suka lihat barang-barang gitu. Pernak-pernik di toko buku. Iya ada pensil lucu, beli gitu kadang. Atau saya liatin aksesoris, jepit rambut, atau ada ikat rambut, 3.000 lucu, beli, tapi happy gitu. Dapat sesuatu yang murah tapi happy. Atau liatin bunga, kasih pupuk di bunga, ada waktu buat ngerawat bunga, itu juga happy. Atau saya baca buku, kadang benar-benar ada waktu tenang, saya bisa baca sambil dengar lagu, tulisin doa, menulis pakai pensil, pakai pulpen gitu ya, beda dengan ngetik di laptop. Nulis itu terapi tersendiri gitu ya. Atau solitude, atau dengar musik, atau main piano. Kadang juga saya nonton drakor, nonton dracin, macam-macam sih caranya supaya saya itu bisa segar kembali untuk melakukan berbagai tanggung jawab saya sebagai mama dengan 2 anak, mesti dampingin mereka belajar, PR, ngecek ini itu ulangan, sebagai seorang istri, sebagai seorang pelayan Tuhan, saya juga melakukan hal seperti itu. Nah, saya juga berharap ibu-ibu, bapak-bapak sekalian bisa menemukan cara terbaik untuk merefresh diri sendiri. Nggak harus lama, nggak harus sampai berjam-jam, nggak harus. Tapi ada waktu buat kita refresh diri. Kadang minum 1 cangkir teh juga itu nikmat dan nyaman. Atau mandi keramas dengan air hangat, wah itu juga sangat menyegarkan ketika kita sudah capek dan penat banget. Nah, kiranya apa yang disampaikan boleh menolong kita untuk menciptakan suasana rumah yang home sweet home. Berawal dari menyadari peran kita sebagai orang tua di rumah, sebagai istri, sebagai anak bagi orang tua kita dan mertua. Terus bagaimana kita juga diingatkan untuk mendidik anak dalam Tuhan, kita nggak melukai hati mereka, dan selalu mengucap syukur dalam apapun yang kita katakan dan lakukan. Dan tips tambahan kecil dari saya, kita harus ada waktu untuk me time. Kiranya Tuhan boleh menolong kita semua, bisa menjadi berkat buat suami, buat anak-anak, buat orang tua, mertua, sisi keluarga, dan bahkan buat keluarga lain. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur jikalau Tuhan boleh mengingatkan kami, peranan kami di tengah keluarga kami. Kami mungkin ada yang menjadi mama, ada yang menjadi anak, ada yang menjadi istri. Tuhan dalam setiap peranan kami, terutama sebagai orang tua, Tuhan boleh menolong kami. Biar kami boleh mendidik anak kami untuk di dalam Tuhan. Kami boleh mendidik mereka menemukan tujuan Tuhan bagi hidupnya. Dan kami juga tidak melukai hati mereka, menimbulkan trauma dan luka hati mereka. Tuhan, tolong juga kami untuk selalu dipenuhi dengan hati yang bersyukur, agar kami boleh melakukan segala sesuatu tidak bersungut-sungut dalam setiap bagian dan tanggung jawab kami sebagai mama, sebagai istri, sebagai anak. Kami boleh melakukannya, mengubah sudut pandang kami untuk senantiasa bersyukur dalam apapun yang kami katakan, apapun yang kami lakukan. Sehingga dengan hati yang melimpah penuh syukur, boleh mendatangkan sukacita di tengah keluarga kami. Kami berdoa menyerahkan setiap kami, Tuhan boleh terus menolong, memperlengkapi dalam proses kami untuk semakin hari semakin serupa dengan Tuhan.
Tuhan akan terus menemani kami. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa menyerahkan setiap kami dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya kembalikan ke Bu Anum ya. Masih di mute, Ci. Mute-nya buka. Terima kasih Bu Susanti buat firman-Nya, buat tips-tips yang luar biasa yang telah mengingatkan kita kadang-kadang sebagai ibu suka lupa, suka lupa emosinya tingkat dewa, apalagi masa-masa pandemi ini. Wow, luar biasa. Terima kasih buat tegurannya, buat tipsnya yang luar biasa. Kita harus mengerti peranan kita sebagai ibu dan selalu mengucap syukur untuk apapun, mau anak kayak gimana, mau suami bagaimana, mau rumah bagaimana, tetap bersyukur. Dan mungkin yang paling senang itu yang terakhir, me time. Itu ibu-ibu pasti itu, wah itu nomor 1 itu. Terima kasih Bu Susanti dan Pak Regi, dipakai Tuhan dengan luar biasa. Teman-teman, sudah lelah atau sudah capek? Atau masih semangat? Sekarang waktunya teman-teman buat me time juga ya. Jadi bukan ini ada sesuatu, ada dari Ibu Novi akan ada apa ya, game. Ibu gamer coba. Bu Novi, Nov apa nih ini acara kita selanjutnya nih? Ya, oke, selamat malam teman-teman semua ya. Kita akan mulai untuk games atau kuis. Nah, sebelumnya saya akan bacakan dulu nih aturannya seperti apa. Aturannya itu semuanya boleh ikut games, kecuali PIC dari cross dressing ya. Nah, terus berikutnya teman-teman itu perlu jawabnya itu ketik jawabannya dan ketik jawaban itu di kolom chat. Gitu. Nah, nanti saya akan lihat nih, siapa sih yang jawab duluan. Nah, jadi yang akan jadi pemenang itu dengan jawaban yang benar dan penulisan yang tepat. Nah, penulisan yang tepat itu misalkan tidak ada kekurangan 1 huruf atau tidak ada kelebihan 1 huruf. Gitu. Nah, kalau yang namanya pemenang, tentu pasti ada hadiahnya kan. Nah, hadiahnya apa sih? Mau tahu nggak? Yeay, ada dia. Hadiahnya itu kita mau ambil 2 orang pemenang dari kuis ini. Setiap pemenang itu masing-masing mendapatkan uang 50.000. Sorry, bukan uang, mendapatkan 50.000 dan berupa yaitu ke pulsa, isi pulsa, terus ke saldo OVO, saldo GoPay, sama saldo ShopeePay. Gitu. Jadi nanti pemenangnya boleh milih nih uang 50.000-nya mau transfernya kemana gitu. Nah, untuk mempercepat waktu kita mulai aja ya. Ini pertanyaan Gamenya yang ada pertama. berapa, no? Gamenya ada berapa 2, nih? kuisnya ada 2 dan pemenangnya juga 2. Ya. Oke, kita mulai yang pertama ya. Nah, teman-teman kalau misalkan nih baru pertanyaannya belum selesai tapi sudah tahu jawabannya, boleh langsung ketik aja. Gitu. Nanti saya lihat di kolom chatnya siapa yang benar. Oke, kita mulai ya yang Ayo pertama. siap-siap. Siap-siap dengan Siap-siap. jempol. Dengan jempolnya dan fokus. Pertanyaan pertama. Deng 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 deng. Tebak tokoh Alkitab. Siapakah kami? Nah, jadi bukan siapa aku ya. Kalau siapa aku itu berarti 1 orang. Kalau siapakah kami berarti lebih dari 1 orang. Kami adalah sepasang suami istri. Ayo, ada yang udah tahu? Bisa Belum. Pak Regi, bisa sama Bu Susanti itu. Ini selain PIC, boleh ya semuanya ikut ya. Kami bekerja sebagai tukang pembuat tenda, seperti Paulus. Berikutnya, siap-siap, jempol digoyang. Kami ada di kitab Kisah Para Rasul pasal 18. Siapakah kami? Kayaknya kok Teguh sama Vena ya?
ini sudah ada yang jawab. Ciusi salah, Cidebi salah. Ayo siapa lagi? Oke. Ini ada Cihana. Cihana ada? Adakah di ruangan ini? Oh, ada katanya Nov. Itu ada saya. Mama Hana. Oh, Mama Hana ada? Iya. Jawabannya Priscila dan Aquila. Kira-kira Cihana benar nggak sih? Priscila. Iya. Belum lihat Alkitabnya, cuman yang saya ingat yang membuat tenda itu. Kita lihat jawabannya ya, yang benarnya apa? Belum muncul. Aquila dan Priscila. Selamat buat Ibu Hana. Selamat ya, Cihana mendapatkan Me time ya, itu bisa dipakai 50.000. me time itu. Buat beli sesuatu di Shopee. Shopee Pay. Betul. Iya. Untuk belanja ya. Untuk belanja me berikutnya time ya. itu. Pertanyaan Ya. kedua. Thank you. Pertanyaan kedua masih dengan tebak tokoh. Pak Dudung. Masih dengan tebak tokoh Alkitab. Siap-siap. Ayo, tebak tokoh, siap-siap jempolnya. Siapakah kami? Ini berarti sama nih, lebih dari satu orang. Kami wanita beda generasi dalam perjanjian baru. Tina biasanya jago tuh lu. Siap, selanjutnya. Kami tinggal di Listra. Nov, ulang lagi, Nov, suaranya nggak kedengeran, Nov. Yang mana? Lu kan nggak jawab. Kami mempunyai pengaruh besar dalam kehidupan iman Timotius. Siapakah dia? Ayo, Ibu Maria sama Bu Susanti juga boleh. Aku tahu tuh. Ayo. Jangan ngasih contekan. Oke, sudah ada yang masuk. Ini Ci Kristin. Ayo, Ci Kristin Kristin. ada di ruangan ini? Kristin ada, Kristin? Kristin yang Vena ya? Kayaknya ini Vena ya, Ven. Oke. Iya. Ci Kristin. Ci Kristin ini kira-kira penulisannya benar nggak ya? Kira-kira benar nggak? Oke, kita lihat jawabannya. Benar ya. Lois dan Yunike. Oke, Ci Kristin selamat mendapatkan 50.000. Halo, selamat Kristin. Thank you. Ya. Oke. Nah, cukup 2 pemenang saja. Game yang Mau kedua lagi nggak apa? nih? Mau Kayaknya lagi nggak masih nih mau hadiahnya, dong. teman-teman. Gak ada yang jawab. Masih nih, mau kayaknya kayaknya, udah puas Masih ya. mau nggak hadiahnya? Masih mau nggak buat Mau. me time? Ada hadiahnya nggak? Ada dong. Ada dong. Nah, Ada masih mau dong. nggak hadiahnya Kalau nih? ada mau. Ya. Kalau Oh, mau berhubungan nasi dengan hadiah Padang pasti nanti mau beli ya. ya di Kita bisa nasi cukup. kapau. Di nasi kapau, Yus. Oke. Berikutnya yaitu roda keberuntungan. Jadi bukan kuis ya. Nah, jadi di roda keberuntungan ini setiap pemenang akan mendapatkan uang, bukan uang juga sih ya, dalam bentuk pulsa atau saldo GoPay, saldo OVO, dan saldo ShopeePay ya. Setiap Ya. pemenang itu senilai Rp25.000. Kita akan ambil 2 orang saja. Gitu. Udah siap? Siap nggak nih? Nov, kalau yang Siap, tadi nih. Hana sama Kristin kalau menang nggak usah ya, kasih ke orang lain ya. Oh gitu, oke. Kesempatan. Siap teman-teman? Ayo berdoa teman-teman. Berdoa ya. Bentar ya. Berarti tadi siapa? Ci Kristin ya? Kristin sama udah aja Ya. nggak apa-apa, jangan dihapus. Tapi kalau Kristin sama Hana itu udah Ulang nggak lagi. usah, ganti ke orang lain. Ulang lagi. Oke. Ayo. Oke, teman siap-siap. Ini kita akan pilih Ayo. 2 pemenang saja ya. Oke, kita mulai ya. Pemenang yang pertama, siapakah dia? Oke. Asik. 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 Oh, Ciwali-ali. Ci Warniali Halim. Adakah di ruangan ini? Oh. Ibu pembimbing ini, ibu pembimbing. Ada ya di sini ya? Ada kayaknya ada.
Oke, selamat ya. Oke. Pemenang Siapa kedua. lagi yang akan beruntung? Yang kedua siap. Asik, 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 asik. Ailing. Oh, Ci Ailing ada? Masih ada di sini, Ci Ailing? Ci Ailing ada? Kalau nggak ada orangnya kita ganti nih. Suamiali dengan ini nggak ada dua-dua. Ailing nggak ada. Oh nggak ada, berarti nggak. ulang lagi dong. Warniali ada. Nggak ada ya. Suamiali masih ada. Oh, masih Warniali ada. ada, Bu. Si Ailing yang Oh, nggak yang ada. nggak ada berarti Ci Ailing. Ya udah berarti Ci Ci Ailing kita kurang ganti beruntung. ya. Diganti ke Tina Kece Surece. Oke, Kedengar dulu tim, Ayo. supaya menang tim. Oke, siap. Putar lagi, no. Asik, 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 asik. Ayo Dewi, doa Dewi. Matthew Marcel. Ada? Ada Matthew Marcel? Masih ada kan di ruangan ini? Ada. Matthew, Mars. Ada. Ada berarti. Ada. Ada. Selamat ya. Matthew Oke, Marcel ada. selamat ya. Ya, selamat. Selamat ya. buat para pemenang. Warni Alim juga ada tuh. Ya, Oke, berarti sudah lengkap ya. Selamat sekali lagi kepada para pemenang. Oke, selanjutnya saya serahkan ke Ci Ana. Oke, thank you Novi. Puji Tuhan ya, malam hari ini sangat terberkati ya teman-teman. Terima kasih untuk sharing firman-Nya Bu Susanti, sangat memberkati. Berkatnya luar biasa loh hari ini. Dapat berkat rohani juga jasmani. Selamat untuk para pemenang. Yang belum beruntung hari ini jangan kecewa dulu. Ikuti terus ya acara peres lainnya. Yang pasti seru-seru deh. Jangan sampai terlewati. Hadiah hari ini tuh khusus disponsori oleh Cross Blessing sebagai panitia acara malam hari ini. Jadi untuk para pemenang selesai acara bisa kontak ke Bendahara Cross Blessing ya, Kariska. Nomor kontak tuh ada tertera di layar teman-teman. Saya bacakan aja ya nomor WA-nya ya. Teman-teman bisa lihat juga di layar di 0895 7019 54445. Nanti para pemenang bisa klaim hadiahnya langsung ke bendahara kami ya. Kami mengucapkan banyak terima kasih untuk kehadiran dan partisipasi teman-teman. Mohon maaf ya bila sepanjang acara berlangsung ada yang kurang berkenan, masih banyak kekurangan, kami nggak sempurna. Biar kesempurnaan hanya milik Tuhan semata ya. Selanjutnya saya serahkan kepada Ketua Parents Venawati. Mungkin ada pengumuman yang akan disampaikan. Nanti terakhir minta dengan hormat Bu Maria untuk tutup dalam doa. Silakan Vina, ada pengumuman mungkin? Ya, selamat malam teman-teman, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dan Tuhan Yesus kasihi dan mengasihi Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kehadirannya pada malam hari ini di dalam ibadah Parents Gathering ya. Saya mengucapkan selamat datang buat Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang baru pertama kali hadir di dalam ibadah secara online ya pada malam hari ini. Terima kasih untuk kehadiran Bapak, Ibu, Saudara yang baru pertama kali. Saya bersama segenap pengurus Parents Gathering berharap Bapak, Ibu boleh terus ikut, boleh terus bergabung di dalam setiap acara Parents Gathering ya. Nah teman-teman, saya hanya ingin memberikan pengumuman sedikit ya mengenai beberapa hal. Yang pertama, kita di dalam Parents Gathering ini ada doa parents ya, doa pagi parents setiap hari Senin jam 6 pagi sampai jam 6.30 melalui Zoom meeting ya. Jadi saya mengundang teman-teman parents semua untuk boleh bergabung, kita bersama-sama berdoa setiap hari Senin pagi pukul 6 sampai 6.30 ya. Di sana kita bisa berdoa untuk sekolah, berdoa untuk sama parents, berdoa untuk anak-anak. Kita juga boleh pagi-pagi hari itu kita boleh diteguhkan oleh firman Tuhan ya. Jadi saya mengundang, berharap Bapak Ibu Saudara boleh bergabung bersama dengan kami setiap hari Senin pukul 6 sampai 6.30. Lalu yang kedua, kalau Bapak Ibu Saudara diberkati, Bapak Ibu Saudara ingin gitu ya
memberikan persembahan kasih kepada parents gathering untuk kami bisa melayani lebih baik, Bapak Ibu Saudara boleh mentransfer persembahan kasih ke bendahara kami, ya, ke bendahara kami, Ana boleh sebutkan rekeningnya? Di sini Ya, nomor rekening BCA 79400 33424. 79400 33424. ya Bapak Ibu Saudara, Kas Parents Gathering ini kami pakai untuk melayani ya, untuk pelayanan di dalam Parents Gathering. Jadi kalau Bapak Ibu yang punya hati untuk memberikan persembahan, nanti boleh juga menghubungi para pengurus ya, atau langsung ke rekening BCA atas nama bendahara kami Susana, begitu ya. Dan nantikan gitu ya, Bapak Ibu Saudara boleh ikut medsos kami, baik itu di Facebook ya, maupun di YouTube kami ya. Di Facebook kita apa namanya ya, Tina? Ini Ratu medsos kita. Namanya apa, Tin? Apa ya? Parents Gathering Kalam Kudus Bandung kalau nggak salah. Kita juga lupa. Pokoknya Parents Gathering Kalam Kudus sebenarnya boleh ikut ya di YouTube channel maupun Facebook kita. Nanti di sana kita punya pengumuman-pengumuman mengenai acara-acara yang kita adakan. Walaupun mungkin sementara ini kita lakukan secara online begitu ya, teman-teman ya. Tapi mungkin mari kita sama-sama doakan kalau suatu hari kita bisa lakukan ibadah maupun kegiatan kita secara onsite seperti itu ya. Itu aja pengumuman dari saya. Terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Saya minta Ibu Mar untuk tutup dalam doa. Silakan Bu. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dalam hari ini Tuhan memimpin kami boleh mengadakan Parents Gathering. Terima kasih untuk pujian, terima kasih untuk firman Tuhan, terima kasih untuk permainan yang meneguhkan, menguatkan, memberikan kami sukacita. Dan biarlah kami mau menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, kami bersama-sama dengan Tuhan, dengan keluarga kami menciptakan home sweet home. Terima kasih untuk setiap yang melayani dari Cross Blessing. Kami bersyukur ya Tuhan, dan juga hamba-Mu penginjil Susanti yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan juga membalas cinta kasih-Nya dan memakai hamba-Mu ini lebih dahsyat lagi. Terima kasih. Sebentar kami akan berpisah, kami mohon penyertaan dan pimpinan Tuhan. Mungkin di antara kami ada pergumulan, ada tantangan, tetapi bersama dengan Tuhan kami bisa menjadi pemenang. Inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami semua berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Bu Maria, terima kasih Bu Susanti. Kita foto dulu ya teman-teman, jangan live dulu. Tinggal 40. Minta siapa, Ibu Maria atau Tina? Ya, saya lah. Tina soalnya mau cantik-cantik dia. Ya teman-teman boleh dibuka ya kameranya supaya wajah cantiknya kelihatan untuk sebagai kenang-kenangan. Ya, 1, 2, 3. Ya, slide pertama, slide kedua. 1, 2, 3. Oke, sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati.